Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat kreatif, salam jumpa kembali dengan channel Lari Palembang. Hari ini teman-teman saya akan menjelaskan sedikit mengenai pola kurungan ayam versi Thailand. Di sini ada 3 pola kurungan ayam versi Thailand yang berbeda. Nah teman-teman, sebelum itu simak video ini sampai selesai. Saya akan menjelaskan satu persatu. Jangan lupa dukung terus channel Lari Palembang dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan satu persatu. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Yang pertama ini pola kurungan ayam yang biasa teman-teman. Yang biasa, dia hanya menggunakan satu persatu. Sebenarnya masalah kurungan ayam versi Thailand ini sudah saya bahas di beberapa video saya. Di situ teman-teman bisa menyimak, bahkan di situ ada tutorial beberapa pembuatan pola-pola kurungan ayam. Nah, di sini hanya untuk contoh ya teman-teman, ini hanya untuk contoh pola kurungan ayamnya sebagai contoh, dan saya akan menjelaskan detail semuanya. Saya akan jelaskan supaya teman-teman pemula bisa tahu dan bisa mengerti kualitas dari kurungan ayam yang berbeda polanya, berbeda modelnya, itu memiliki kualitas tersendiri. Nah, untuk yang pertama ini teman-teman, itu pola kurungan ayam ini jika dia jadi kurungan ayam, dia tidak akan mampu diduduki oleh orang dewasa ataupun anak-anak. Karena apa? Karena dia menggunakan satu persatu. Pada saat penganyaman dia menggunakan satu persatu jerujinya. Nah, di sini teman-teman hanya menggunakan beberapa jeruji, antaranya kurang lebih 30 atau 40 atau 35. Nah, itu sangat sedikit sekali teman-teman, sangat sedikit sekali, sehingga teman-teman jika belajar membuat pola kurungan ayam yang seperti ini, jelas kurungan ayam itu tidak mampu diduduki oleh orang dewasa. Nah, kemudian yang nomor 2, ini teman-teman terlihat sama dengan pola kurungan ayam yang ketiga ini. Dia akan terlihat sama, namun di sini teman-teman ada perbedaannya, yaitu di jeruji-jerujinya, jumlah jerujinya itu berbeda dengan yang nomor 3 ini. Nah, di sini teman-teman ada beberapa perbedaan lagi, yaitu di bagian timpaannya ini dia menggunakan 2 timpaan. Nah, di pola kurungan ayam yang ini dia memiliki kurang lebih, jika dalam kurungan ayam menggunakan 6 atau 7 jeruji dalam satu bagian, itu bisa teman-teman kalikan dari kurang lebih 9 sampai 10 bagian. Nah, di situ kalau memang di sini menggunakan 10 bagian, berarti teman-teman harus menggunakan jerujinya sekitar 70 jeruji. Nah, semua itu sebenarnya sudah saya bahas di beberapa video saya, tapi saya akan menjelaskan untuk teman-teman pemula yang nantinya tidak kesulitan pada saat belajar membuat untuk pola yang nomor 2 ini. Nah, di sini ada timpaan, bisa kita perhatikan di sini. Ini menggunakan 2 timpaan, Kenapa teman-teman menggunakan 2 timpaan ini? Teman-teman bisa menghemat jeruji atau menghemat bambu. Itu salah satunya teman-teman. Kemudian jumlah bambunya juga lebih sedikit. Namun keistimewaannya, jika dia menjadi kurungan ayam, tidak mampu diduduki orang dewasa, tapi masih mampu untuk diduduki anak-anak teman-teman. Karena apa? Karena dari jumlahnya itu sendiri sudah berbeda. Kemudian
teman-teman di sini teman-teman juga bisa melihat jarak antara bagian satu dengan bagian yang lain itu jaraknya agak jauh dibanding dengan yang nomor 3. Nah, untuk membahas yang nomor 3 nanti saya akan bahas kembali. Kemudian teman-teman di sini teman-teman juga bisa melihat pada saat penguncian terakhir teman-teman akan sedikit kesulitan. Karena apa? Karena di sini menggunakan dua timpaan, tapi kalau teman-teman jeli pada saat akhir nanti teman-teman batasi dulu berapa yang akan teman gunakan, yang akan kalian gunakan bagiannya. Itu misalkan teman-teman sudah merencanakan untuk membuat 9 bagian. Nah, di situ teman-teman harus melihat bagaimana nanti di bagian akhirnya itu seperti apa, atau misalkan teman-teman menggunakan 11 bagian. Nah, di situ teman-teman harus melihat di bagian awal dan bagian terakhir nanti seperti apa. Kemudian nanti teman-teman lihat di bagian penguncian. Di bagian penguncian itu sebenarnya tidak rumit, cuman teman-teman akan sedikit kesulitan mencari bagian-bagian penguncian. Nah, untuk itu ada beberapa video saya yang memang menggunakan dua timpaan ini. Teman-teman bisa melihat cara menguncinya atau cara menganyamnya dari awal sampai pengunciannya, itu ada di situ. Nah, di situ teman-teman. Kemudian saya akan membahas yang nomor 3. Yang nomor 3 ini teman-teman kalau dia menggunakan 13 bagian, kemudian dalam satu bagian itu bisa menggunakan 6 atau 7, otomatis teman-teman harus menggunakannya lebih daripada 100 jeruji ya teman-teman. Nah, keistimewaannya dari yang nomor 3 ini itu banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali. Selain dia jerujinya banyak, kemudian pada saat pengunciannya teman-teman bisa tahu karena dari awal kita menggunakan 3 timpaan, kemudian di situ ada 4 terlebih dahulu. Awalnya itu menggunakan 4, kemudian timpaannya itu menggunakan 3. Nah, nanti pada saat akhir semuanya akan bertemu dengan sendirinya, tinggal kita meluruskan mengikuti arah jerujinya tersebut, kemudian kita akan menemukan seperti ini. Contohnya 1, 2, 3. Nah, di sini akan dikunci di sini, di titik ini. Nah, di situ akan mengunci dengan sendirinya. Tapi teman-teman tidak bisa menggunakan lebih dari 13. Karena apa? Karena kalau teman-teman lebih menggunakan lebih dari 13, di sini teman-teman, di sini di lingkaran yang bagian tengah ini dia akan membesar dan teman-teman nantinya akan kesulitan pada saat pembuatan bodinya. Nah, untuk yang ketiga ini, untuk pola yang ketiga ini mampu diduduki orang dewasa maupun anak-anak, karena selain jerujinya padat, jerujinya banyak, kualitasnya jauh lebih tinggi teman-teman. Nah, kurungan ayam yang seperti inilah yang banyak diminati orang karena memiliki kualitas yang cukup tinggi. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat jarak antara bagian yang satu dengan yang lain itu lebih dekat, lebih rapat dibanding dengan pola yang 2 timpaan teman-teman. Jauh lebih sedikit. Ini saya buatkan sama, isinya satu bagian itu 3, itu sama 3. Dalam satu bagian itu sama 3. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya, nampak sekali ya, rapat dengan jarang. Nah, itu dia teman-teman. Kalau untuk yang nomor 2 ini biasanya kita jual pun berbeda dengan harga yang lebih rapat ini teman-teman, berbeda. Jadi sebenarnya dalam membuat pola kurungan ayam ini tidak ada kesulitan apa-apa ya teman-teman, tidak. Mungkin bagi pemula itu masih sedikit bingung, tapi kalau sudah terbiasa
saya katakan memang tidak ada kesulitan. Nah, untuk itu pun teman-teman harus banyak belajar. Dari situ di beberapa video-video saya banyak sekali mengenai pola-pola kurungan ayam yang bisa teman-teman ikuti, yang bisa teman-teman contoh, sehingga teman-teman bisa belajar membuatnya, atau sekedar ingin tahu bagaimana cara membuatnya. Di situ teman-teman bisa melihatnya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini mengenai pola-pola kurungan ayam. Saya berharap teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan bisa belajar lagi untuk membuat polanya jika teman-teman ingin belajar membuatnya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.